Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. tanyakan, pembahasan nasah dan mansuh yang di sini apakah sama dengan pendapat-pendapat ulama Syiah yang mengatakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Syiah mengatakan ada ayat Quran yang dihapus. Enggak, jadi gini, mushaf di kalangan orang Syiah itu memang menjadi sebuah pertanyaan. Karena konon kabarnya Syiah itu mushafnya beda dengan ahli sunnah. Cuma ketika Kiai Said Agil Al-Munawar, ya, dosen saya itu kemudian ke Iran, berkali-kali kan beliau diundang ke Iran, beliau ketemu dengan para ulama Iran dan bilang, mana mushaf kalian yang katanya itu beda dengan mushafnya ahli sunnah? Itu orang Iran menjawab, enggak ada, kami enggak pernah punya mushaf yang beda dengan kalian. Enggak, mushaf kami ya sama persis. Maka beliau bawa pulang itu mushaf dari Iran, ya sama, enggak ada bedanya, gitu kan. Lalu dari mana muncul isu bahwa orang Syiah punya mushaf yang beda dengan orang ahli sunnah, gitu kan. Ini yang enggak ketemu rujukannya. Isunya santer, cuman mana itu enggak ada, gitu. Dan beliau kan nggak cuman ke sana sehari dua hari, tapi seminggu dua minggu dan keliling ke toko kitab apa segala macam minta mushaf. Saya mau beli mushaf Iran, ya dikasih mushaf, ya kan, karena beli kan dijual, bala banyak yang apa namanya yang wakaf gitu kan. Ya ternyata sama mushafnya, nggak ada yang beda gitu. Nah terus dari mana isu itu muncul? Wallahu a'lam. Tapi kemungkinan besarnya begini. Tadi kan ada ayat yang dinasakh, ya. Kemudian itu kan kejadian di masa Rasulullah. Nah, para sahabat itu bisa jadi ketika mereka menulis ayat yang turun itu, kan mereka punya mushaf pribadi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya kan? Dia punya catatan mushaf pribadi. Itu bisa jadi, ya, urutannya itu tidak seperti mushaf yang kemudian kita kenal, karena kan mereka mencatatnya berdasarkan tertib nuzuli, ya, sesuai dengan urutan turunnya. Jadi kalau dibuka mushafnya itu dari pertama, pastinya bukan surat Al-Fatihah, Iqra, ya kan, baru 5 ayat loncat ke Al-Muddatsir, baru sekian ayat loncat, karena itu emang ditulis sesuai dengan urutan zamannya. Boleh jadi yang itu yang dimaksud orang Syiah itu punya mushaf yang beda dengan kita. Plus seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud itu kan namanya dia catatan pribadi, beliau seringkali menambahkan penjelasan. Misalnya ketika disebutkan ayat hafizu 'alas sholawati was salatil wusta, ya, jagalah oleh kamu sholat dan juga sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Tanya kepada Rasul. Nabi bilang sholatul asr. Amat ditulis hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wahiyya sholatul asr. Nah, ditulis sama dia kan. Zaman segitu belum ada footnote, Pak. Ditulis aja di situ. Ya, orang menganggap wah ini apa bagian dari Quran, padahal itu catatannya dia. Boleh jadi begitu kan. Sama satu lagi, ternyata ada ayat yang dihapus tapi udah terlanjur ditulis sama dia, dan dia nggak update bahwa ini ayat dihapus. Muncullah, gitu kan? Muncullah kayak gitu, sehingga ada mushaf yang ternyata itu tidak sesuai dengan mushaf standar yang disusun di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, gitu ya. Yaitu catatan-catatan pribadi para sahabat. Imam Ali bin Abi Thalib itu kan penulis wahyu juga. Dan beliau menulis, dia punya mushaf sendiri yang beliau catat sesuai dengan urutan waktu. Ibnu Mas'ud juga begitu, yang lain-lain juga begitu. Nah, memang di masa Utsman bin Affan, mushaf mereka masing-masing itu kemudian dikumpulkan dan dibakar. Tapi walaupun yang aslinya udah dikumpulkan dan dibakar, tapi waktu mushaf itu diajarkan kepada murid-muridnya sempat nyalin, sempat ngopi. Jadi aslinya udah dibakar, kopiannya masih beredar, gitu. Nah, boleh jadi itulah yang dibilang mushaf yang tidak sama. Tapi itu bukan Quran palsu sebenarnya.
tapi Quran yang ditulis di zaman turunnya wahyu yang masih tertibnya nuzuli, yang masih kecampur-kecampur dengan catatan pribadi, satu. Dan juga tidak lengkap karena seorang sahabat bisa jadi dia tidak update terus setiap turun wahyu dia tulis. Makanya nanti ada panitia khusus yang diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menuliskannya yang lengkap, jaridul Quran, ya. Bersihkan Al-Quran dari semua yang tambahan-tambahan itu tambahan bukan mau palsu, bukan, memberi penjelasan, cuman terlanjur dianggap sebagai bagian ayat Al-Quran itu jaridu, bersihkan semua dan disusun sesuai tertibnya yang ada di Lauhil Mahfuz dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya kayak gitu semua. Cuma bisa jadi walaupun yang lain-lain itu mushaf dikumpulkan dan dibakar di zaman Utsman bin Affan, salinannya itu boleh jadi sudah terlanjur beredar juga. Nah, oleh karena itu Utsman bin Affan membuat mushaf standar. Harus pakai yang ini dan nggak boleh pakai yang itu. Bukan berarti yang itu palsu, yang itu belum selesai diedit, istilahnya begitu. Ya kan, belum selesai diedit karena itu masih versi awal. Nah, yang ini yang udah diedit, yang sudah ditajrid, yang sudah dibersihkan dari semua unsur-unsur yang keliru-keliru dan sebagainya, dan sudah resmi gitu ya. Nah, maka disebut dengan mushaf standar. Nah, yang beredar itu yang tidak standar. Nah, boleh jadi mushafnya orang Syiah itu masih pakai yang salinan-salinan itu dan belum yang standar. Kenapa? Karena yang bikin standarisasi Utsman bin Affan dan mereka anti dengan Utsman, kan begitu ya. Nah, cuma mana wujud fisiknya yang dikatakan itu mushafnya Syiah gitu ya. Nah, itu nggak ada, nggak ketemu gitu. Artinya walaupun kita ke Iran pun yang dipakai oleh orang Iran itu ya mushaf yang kita pakai juga. Ya, mungkin ada kali kelompok-kelompok tertentu yang pakai kayak gitu, nggak tahu ya. Tapi yang resmi diterbitkan oleh pemerintah Iran itu ya sama sebenarnya dengan kita juga. Karena kalau ternyata beda, resmi itu Pak keluar dari negara Iran beda, wah kita bom atom Irannya itu, apa-apaan lu bikin mushaf baru, nggak bisa gitu kan. Nggak boleh ada mushaf yang tidak sama dengan yang disusun oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai mushaf standar gitu. Ya, jadi kalau dibilang itu mansuh apa segala macam, bisa jadi mansuh karena kalau yang nggak resmi ya, yang mungkin aliran-aliran tertentu yang masih bawa-bawa itu mungkin bisa saja ada, itu bisa, mungkin saja. Tapi secara formalnya nggak ketemu barangnya yang real itu nggak ketemu. Wallahu alam apakah mereka taqiyah atau apa itu lain cerita lah. Kita kan nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu yatawallas sarair. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya cukup pemirsa di rumah dan jamaah sekalian, kita cukupkan KMK pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dalam tema yang lain. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.